Persiapan misa Minggu Biasa ke-23 tahun C. Jadilah merdeka dan mengenal Allah. Pada bacaan liturgi minggu ini kita akan memohon kebijaksanaan Roh Allah sendiri agar kita makin mengenal kehendak Allah, karena kita adalah pengikut-pengikutnya. Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Lepaskanlah segala milikmu, jadilah muridku. Dalam perikop ini, untuk memahami kehendak Allah, Yesus memerintahkan untuk memiliki sikap lepas bebas, karena sikap itu menjadi prasyarat utama untuk menjadi pengikut Kristus. Yesus menuntut kasih tanpa syarat dan selalu jadi prioritas dalam hidup seseorang. Penyerahan diri secara total dengan melepaskan segala yang dimiliki, kalau perlu dengan hidupnya atau nyawanya sekaligus. Melalui dua perumpamaan tentang mendirikan satu menara dan mengirim utusan perang, Yesus menantang kesungguhan niat untuk setiap orang yang ingin menjadi pengikutnya, agar mempertimbangkan dan memikirkannya secara sungguh-sungguh. Bacaan pertama diambil dari kitab Kebijaksanaan bab 9 ayat 13 sampai 18. Kebijaksanaan memampukan manusia untuk mengenali kehendak Allah. Menurut penulis kitab Kebijaksanaan, alasan manusia sulit mengenali kehendak Allah adalah jiwa dibebani badan yang fana dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Manusia membutuhkan roh Allah dan anugerah kebijaksanaan untuk dapat mengenali kehendak Allah. Kemah dari tanah di sini dimaksudkan adalah ambisi pribadi harus ditanggalkan dan ditinggalkan jika ingin mengenal kehendak Allah. Saya kira ini sejajar dengan pesan Yesus di dalam Injil hari ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Mazmur tanggapan dari Mazmur 90. Mazmur ini menggarisbawahi pengakuan penulis kitab Kebijaksanaan tentang kebesaran Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau giliran satu malam jaga. Kebesarannya tak terpahami, maka pemazmur pun memohon, ajarilah kami menghitung hari-hari, hingga beroleh hati yang bijaksana. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada Filemon ayat 9 sampai 10, dilanjutkan 12 sampai 17. Terimalah dia sebagai saudara, bukan sebagai budak. Surat Filemon ini merupakan surat terpendek di antara surat-surat Paulus. Di sini diceritakan Paulus mengirim kembali Onesimus kepada Filemon. Paulus minta kepada Filemon untuk menerima Onesimus yang dulu adalah budaknya yang melarikan diri, untuk diterima sebagai saudara, bukan sebagai budak. Karena Onesimus sudah dibaptis oleh Paulus, maka harus diterima sebagai saudara dalam iman. Konon dalam pelariannya, Onesimus pun sempat membantu Paulus di dalam penjara, di dalam menjalankan misi pewartaan. Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan misa kedua Minggu 23. Semoga kita semakin bijaksana
untuk makin mengenali kehendak Allah. Tuhan memberkati.